Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Gemah hari ini, 24 Januari 2023. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau boleh memberikan kepada kami satu kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berfirman kepada kami, pribadi lepas pribadi, sehingga melalui firman yang kami baca dan yang akan kami renungkan ini, sungguh-sungguh Tuhan boleh berbicara kepada kami, dan Tuhan yang boleh memberikan pengertian kepada kami, dan bahkan bukan hanya itu saja, kami boleh dimampukan oleh Engkau ya Tuhan, untuk melakukan dan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu mengarahkan anak yang diambil dari Kejadian pasal 24. Saya akan membacakan bagian ini di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, dan kemudian kita sambung kembali ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-61. Demikian firman Tuhan. Kejadian 24 ayat 1 sampai 9. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu, demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-61. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya, beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka, lalu berjalan pulang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian Kejadian 24 yang tadi kita baca, memperlihatkan dengan sangat jelas sosok Abraham sebagai seorang ayah yang sangat concern dan peduli terhadap masa depan anaknya, yaitu Ishak. Abraham tidak mau Ishak menikah dengan penduduk Kanaan, karena Abraham sangat paham betul bahwa penduduk tanah Kanaan adalah penyembah-penyembah berhala. Oleh sebab itu, Abraham tidak mau Ishak itu menikah dengan perempuan tanah Kanaan, karena hal itu bertentangan dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi keturunannya. Oleh sebab itu, Abraham mengambil satu tindakan yang tepat, yaitu dia mengutus hambanya yang dia percayai
Ada kemungkinan hamba ini bernama Eliezer. Kita dapat membandingkan di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang kedua, di mana tugas yang dipercayakan itu adalah mengutus hambanya atau Eliezer ini pergi ke kota Nahor di daerah Aram Mesopotamia, yaitu daerah kelahiran Abraham, untuk mencari seorang istri bagi Ishak, anak Abraham. Maka tugas yang penting ini Abraham mengikat satu sumpah kepada hambanya. Dan hambanya, yaitu Eliezer, dia juga memahami bahwa ini adalah satu tugas yang sangat tidak mudah. Satu tugas yang sangat berat yang dia emban. Eliezer paham betul bahwa tidak mudah bagi dia untuk membawa seorang wanita pergi keluar dari tanah kelahirannya atau kampung halamannya untuk dinikahkan atau dijodohkan kepada pria yang belum pernah sama sekali dia lihat atau dia kenal. Tetapi Eliezer adalah hamba yang setia, dia taat, dia mau melakukan apa yang ditugaskan dan dipercayakan oleh Abraham tuannya itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam bagian ini kita melihat tentang sosok seorang hamba yaitu Eliezer dengan suatu kualitas rohani yang sangat luar biasa, di mana ketika dia menjalankan tugas yang dipercayakan kepada dirinya, dia selalu memohon pertolongan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta tanda kepada Tuhan. Satu tanda yang sederhana, dia hanya meminta ketika dia berjumpa dengan seorang gadis, lalu dia meminta minum, maka gadis itu akan memberikan dia minum. Maka itu adalah satu tanda yang jelas. Maka ketika Eliezer berhadapan dengan seorang gadis yang bernama Ribka, dan ketika dia meminta minum, Ribka memberikan minum kepada Eliezer. Dan bahkan dengan murah hati, Ribka itu pun juga menawarkan minuman untuk unta-unta yang dibawa oleh Eliezer. Dan kisah selanjutnya, Eliezer dia percaya bahwa ini adalah satu tanda yang Tuhan berikan kepadanya. Maka Eliezer memberikan hadiah kepada Ribka yang telah berbaik hati kepadanya. Dia memberikan anting-anting dan gelang emas kepada Ribka. Dan kita melihat bagaimana kisah selanjutnya berjalan dengan pimpinan dan rencana Tuhan. Semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar. Di mana akhirnya Ribka dibawa oleh Eliezer pergi ke tanah Kanaan di mana Abraham tinggal, dan dia akan menikah menjadi istri bagi Ishak. Dan di akhir kisah ini kita melihat bagaimana Ishak sungguh sangat mencintai Ribka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini mengajarkan tentang sosok Abraham sebagai seorang ayah yang sangat concern sekali terhadap masa depan anaknya, yaitu Ishak. Abraham bukan saja memenuhi kebutuhan materi bagi Ishak, tetapi hal yang paling penting yang dipersiapkan oleh Abraham kepada Ishak yaitu kerohanian. Kehidupan rohani yang hidupnya takut akan Tuhan. Abraham mempersiapkan seorang istri bagi Ishak, yaitu istri yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita saat ini adalah seorang ayah atau ibu yang mempunyai anak-anak yang akan beranjak dewasa. Sudahkah kita mendoakan anak-anak kita supaya mereka kelak bisa memilih atau mempunyai pasangan hidup yang seiman? Atau mungkin kita saat ini yang belum memiliki pasangan, biar kita juga berdoa meminta kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan pasangan hidup yang seiman juga kepada kita. Dan kiranya Tuhan yang boleh memberkati seluruh kehidupan anak-anak kita yang hidupnya takut akan Tuhan, yang membangun kehidupan keluarga mereka di dalam Kristus sebagai kepala keluarga. Dan Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan kepada kami satu berkat jasmani dan bahkan berkat rohani yang begitu limpah.
Tuhan, saat ini mungkin di antara kami adalah seorang ayah atau ibu yang mempunyai anak-anak yang beranjak dewasa. Kami mau berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami. Ketika mereka beranjak dewasa, ketika mereka hendak memilih pasangan hidup, biarlah Tuhan pertemukan mereka, yaitu seorang pasangan hidup yang seiman, yang hidupnya takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, sehingga mereka boleh membangun kehidupan keluarga, di mana Kristus sebagai kepala keluarga. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang bergumul, mereka belum mempunyai pasangan hidup. Tuhan, biarlah mereka pun juga boleh dipertemukan seorang pasangan hidup yang seiman, yang seimbang, sehingga mereka boleh membangun satu relasi dari berpacaran, pertunangan, sampai kepada jenjang pernikahan, sehingga mereka pun juga boleh membangun keluarga yang hidupnya, keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah seru doa kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.